Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian menonton channel ini. Bertemu lagi denganku Jarod Alvaro dalam segmen cerita horor. Pada video kali ini, aku akan bercerita tentang sebuah kisah horor yang bertema santet. Kalau membahas santet, biasanya aku tuh jadi berasa gemes banget. Ya gimana enggak ya? Yang pertama, santet ini jelas-jelas ngerugiin si korban. Nah yang kedua sih, aku cuma bisa sinis aja sama orang yang ngelakuin hal-hal kayak itu. Bagaimanapun, orang yang tega ngelakuin santet, ya bisa dibilang pengecut ya. Jadi, dia tuh ngerugiin orang lain tapi dengan cara main belakang. Nah, bagi paranormal yang dimintain jasanya untuk ngelakuin santet ini juga bisa dipertanyakan hati nuraninya. Oke, kisah santet kali ini aku dapatkan dari kenalanku yang sebut saja namanya Mas Yunus. Tadinya sih aku mau ngundang dia nih ke acara ini, tapi yang bersangkutan ternyata nggak bisa karena ada beberapa hal yang harus dia jaga, terutama masalah privasi. Karena bagaimanapun juga, ada pihak-pihak yang mungkin bakalan gak terima kalau kisahnya diceritakan. Nah, sebagai catatan, aku dan tim udah dapat izin dari Mas Yunus buat nyeritain kisah-kisah yang dialaminya di channel ini. Tapi dia berpesan juga nih supaya nama dan tempat disamarkan untuk menjaga privasi dan mencegah hal-hal yang gak diinginkan. Jadi, kisah yang dialami Mas Yunus ini terjadi sekitar tahun 2014. Pada waktu kena santet, Mas Yunus ini bahkan hampir sempat meninggal dunia. Nah, pokoknya kisah hidup yang dialami oleh Mas Yunus ini benar-benar ngeri. Aku yang mendengar ceritanya aja sampai gregetan sendiri. Nah, gimana gak gregetan coba? Santet yang dikirim ke Mas Yunus ini benar-benar merusak hidupnya dan keluarganya. Oke, aku kira itu aja ya sebagai pembuka. Saksikan kisah selengkapnya dan jangan di skip ya. Untuk menambah sensasi horornya, matiin lampu kamar kalian dan jangan pernah lupa nih untuk dengerin cerita ini sendirian. Nah, kita lanjutkan ceritanya setelah opening yang satu ini. Tokoh utama cerita kita kali ini sebut saja namanya Mas Yunus. Dia lahir dan dibesarkan di sebuah desa yang ada di sebuah kota kecil di Jawa Tengah bagian selatan. Mas Yunus ini sebenarnya orang yang ramah dan baik hati. Jadi karena keramahannya itulah dia jadi disukai banyak orang. Setelah menyelesaikan bangku pendidikannya di SMA, Mas Yunus mencoba peruntungan hidupnya dengan merantau keluar kota. Jadi dia bersama teman akrabnya yang sebut saja namanya Mas Rama merantau keluar kota dan bekerja di sebuah pabrik tekstil. Mas Yunus ini tipikal orang yang sangat rajin dan disiplin. Setelah beberapa tahun bekerja, dia lantas naik posisinya di pekerjaannya. Rupanya perusahaan melihat potensi Mas Yunus yang memang orangnya rajin dan disiplin. Bahkan katanya dia sempat melanjutkan kuliah tapi sayang nggak sampai selesai. Pada awal bekerja di perantauan sih katanya Mas Yunus ngerasa nggak betah. Ya maklum lah karena dia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Tapi setelah beberapa tahun dia ngerasa betah juga tinggal di rantau. Dia bahkan udah mulai kenal sama yang namanya pacaran. Jadi di pabrik tempat kerjanya itu dia kenal sama seorang cewek yang sebut saja namanya Mbak Faah. Kebetulan Mbak Faah ini berasal dari kota yang sama dengan Mas Yunus. Setelah melalui pendekatan-pendekatan, akhirnya Mas Yunus dan Mbak Faah ini jadian. Bahkan mereka berencana untuk melanjutkan hubungan ke arah yang lebih serius.
Tapi rupanya perjalanan hidup Mas Yunus harus berubah 180 derajat. Mas Yunus suatu hari dikabari oleh keluarganya kalau ibunya sakit keras. Jadi ibunya ini kena serangan stroke. Mendengar kabar ini, Mas Yunus pun segera pulang ke desa asalnya. Mas Yunus yang mendapati ibunya tergolek di rumah sakit ngerasa sangat terpukul atas penderitaan yang dialami ibu yang sangat dicintainya itu. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, dokter pun mengizinkan ibunya Mas Yunus untuk pulang kembali ke rumah. Dokter juga berpesan kepada Yunus dan keluarganya untuk mengecek rutin kesehatan ibunya ke rumah sakit. Kondisi kesehatan ibu Mas Yunus rupanya cukup memprihatinkan. Ada beberapa bagian badan beliau yang gak bisa digerakkan lagi. Kondisi seperti inilah yang kemudian membuat Mas Yunus berpikir untuk kembali pulang ke desa dan fokus merawat ibunya. Sebenarnya dia punya juga nih kakak perempuan. Tapi kakak perempuannya sendiri sudah berumah tangga dan mengikuti suaminya yang berasal dari Sumatera. Ayah kandung Mas Yunus sendiri sudah lama meninggal dunia pada saat dia masih kecil. Setelah berembuk dengan kakak perempuannya, Mas Yunus memutuskan untuk pulang kembali ke desa dan meninggalkan pekerjaannya di rantau. Nah, singkat cerita, Mas Yunus pun pulang kembali ke desanya. Dia meninggalkan kemapanan hidup yang sudah dia bangun bertahun-tahun. Pada awalnya dia ngerasa berat juga ya. Tapi karena didorong oleh keinginannya untuk merawat ibunya, dia mengikhlaskan apa aja yang sudah dia raih selama ini. Setelah pulang kembali ke desanya, dia fokus merawat ibunya. Untuk soal keuangan sih nggak ada masalah karena dia masih punya tabungan dari hasil kerjanya di rantau. Ibunya juga masih menerima pensiunan janda karena ayahnya dulu adalah seorang PNS. Nah, sekitar 2 tahun dirawat, akhirnya ibu Mas Yunus ini meninggal dunia. Jadi pada suatu hari ibunya terkena serangan stroke lagi dan nyawanya nggak bisa tertolong. Mas Yunus merasa sangat terpukul atas kepulangan ibunya. Ibu yang telah membesarkannya harus kembali kepada Sang Pencipta. Tapi hidup harus terus berjalan dong. 40 hari setelah meninggalnya ibunya, Mas Yunus mulai berpikir untuk bekerja lagi. Tapi dia sempat bingung nih harus kerja apa. Ada sih kepikiran untuk kembali ke perantauan, tapi dia ngerasa udah males untuk kembali ke kota. Dia berpikir untuk mencari nafkah di kotanya sendiri aja. Nah, dia pun berusaha nyari kerja di kotanya. Namun sayang, gak ada satu pabrik pun yang mau menerima dia kerja. Padahal dia udah punya pengalaman kerja yang cukup lumayan lah. Nah, karena gak ada yang mau menerima kerja, Mas Yunus lantas berpikir untuk berdagang aja. Tapi pada awalnya dia bingung mau jualan apa. Nasib baik rupanya sedang berpihak ke Mas Yunus. Suatu hari dia gak sengaja ketemu teman SD-nya yang sebut saja namanya Mas Samsi. Jadi Mas Samsi ini kebetulan sedang mudik karena ada salah satu familinya yang meninggal dunia. Setelah berbasa-basi menanyakan kabar, mereka lantas ngobrol nih. Nah, dari obrolan itu Mas Yunus jadi tahu nih kalau temennya itu punya usaha di kota tempat dia tinggal. Ceritanya Mas Samsi ini dapat istri dari luar kota. Nah, setelah menikah, Mas Samsi lalu ngikutin istrinya tinggal di tempat istrinya berasal. Mas Samsi lalu bercerita panjang lebar kalau dia ngebantuin usaha mertuanya jadi pemasok ikan laut di kota-kota sebelah. Nah, kebetulan Mas Samsi ini ditugasi mertuanya untuk ngurusin distribusi barang dagangan mereka ke tempat Mas Yunus tinggal. Singkat cerita, Mas Samsi kemudian menawari Mas Yunus buat ngejualin barang dagangannya. Tapi Mas Yunus pada saat itu masih ragu dengan tawaran teman masa kecilnya itu.
Mas Yunus pada saat itu bingung nih, cara ngejualnya gimana, tempat jualnya di mana, dan hal-hal lain yang mau gak mau harus dipikir masak-masak. Akhirnya Mas Yunus mengatakan kalau dia mau pikir-pikir dulu. Tawaran temannya itu menarik karena ikan laut segar ini masih belum banyak yang jualan di kotanya. Tapi karena harus mempertimbangkan banyak hal, Mas Yunus pun memutuskan untuk pikir-pikir dahulu. Setelah perjumpaannya dengan Mas Samsi, Mas Yunus lalu mencoba melakukan semacam riset kecil-kecilan lah buat menimbang peluang yang ditawarin oleh temennya itu. Nah, setelah melalui berbagai macam pertimbangan, akhirnya Mas Yunus pun memutuskan untuk menerima tawaran dari Mas Samsi. Dia lantas menghubungi Mas Samsi untuk membicarakan tawarannya itu dengan serius. Setelah berdiskusi tentang tata cara pembayaran dan lain sebagainya, akhirnya keduanya sepakat untuk menjalin bisnis. Mas Yunus kemudian mencari lapak di pasar desa. Kebetulan ada nih satu lapak yang masih kosong, belum kepake. Lalu Mas Yunus memutuskan untuk menyewa lapak itu. Nah, singkat cerita, akhirnya Mas Yunus pun memulai usahanya berdagang ikan laut segar. Pada saat awal berjualan, lapak Mas Yunus masih belum seramai sekarang. Jadi pada mulanya dia harus sering nombok karena barang dagangannya banyak yang gak kejual dan harus dibuang karena busuk. Tapi untung aja Mas Samsi ini orangnya baik. Dia bahkan menyemangati Mas Yunus untuk gak gampang menyerah. Mas Samsi menasihati Mas Yunus kalau bisnis itu memang gak gampang. Kalau bisnis itu mudah, maka gak akan ada orang yang milih jadi karyawan. Mas Yunus pun kepikiran kalau omongan temannya itu ada benarnya juga. Nah, setelah beberapa bulan merintis usaha, pelan-pelan usaha Mas Yunus mulai menunjukkan prospek yang bagus. Lapaknya mulai ramai didatangi oleh para pembeli. Mas Yunus yang dulu sering nunggak bayaran ke Mas Samsi, sejak saat itu mulai tertib nih dalam hal pembayaran. Semakin lama usaha Mas Yunus semakin bersinar. Dia yang dulu jualan sampai sore, sejak saat itu sudah bisa pulang lebih awal karena barang dagangannya habis sebelum jam 12 siang. Nah, usaha Mas Yunus yang semakin bagus itu membuatnya berpikir untuk lebih memperluas lagi usahanya. Dia kemudian memberanikan diri untuk ngutang di bank. Nah, uang hasil utangannya ini rencananya sih buat sewa lapak di pasar kecamatan. Nah, singkat cerita, Mas Yunus saat itu punya dua lapak. Di lapak yang satu ada di pasar desa dan lapak yang lainnya ada di pasar kecamatan. Karena usahanya yang semakin membesar, otomatis Mas Yunus harus nyari karyawan karena nggak mungkin dong usahanya itu ditangani oleh dia sendiri. Nah, Mas Yunus lantas mempekerjakan 2 orang karyawan yang nantinya bakal ngebantuin dia jualan di pasar kecamatan. Jadi dia mempekerjakan 2 orang karyawan yang sebut saja namanya Mas Suryono dan Mbak Nur. Mas Suryono dan Mbak Nur itu adalah orang yang asalnya masih satu desa sama Mas Yunus. Umur keduanya sih nggak terpaut terlalu jauh dengan dia. Nah, singkat cerita, usaha Mas Yunus di tempat baru juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jadi perkembangan usaha Mas Yunus yang pesat itu membuatnya jadi orang kaya baru lah. Tapi Mas Yunus ini memang bukan tipe orang yang sombong. Jadi meskipun udah jadi juragan, dia tetap rendah hati orangnya. Kesuksesan finansial yang dimiliki Mas Yunus di usia yang relatif muda akhirnya membuatnya berpikir untuk segera menikah dan memiliki pemomongan. Sebenarnya udah ada beberapa orang perempuan yang selama ini dekat dengannya, tapi sayang dia belum merasa cocok. Nah, suatu hari dia sedang merenung sambil memandangi pekatnya malam. Tiba-tiba aja dia teringat sosok perempuan yang dulu pernah dekat di hatinya. Perempuan itu adalah Mbak Faah.
Mas Yunus lalu berusaha menghubungi beberapa temannya yang dulu pernah bekerja bareng di pabrik. Dari informasi beberapa temannya, akhirnya diketahui kalau Mbak Faah ini masih bekerja di pabrik yang dulu. Nah, berbekal nomor kontak yang diperoleh dari temannya, Mas Yunus lantas menghubungi Mbak Faah. Setelah berbasa-basi menanyakan kabar dan hal-hal yang lain, Mas Yunus kemudian memberanikan diri bertanya, apakah Mbak Faah udah punya calon suami atau belum. Nah, pucuk dicinta ulam pun tiba. Mbak Faah ngejawab kalau dirinya masih single alias belum menikah. Mas Yunus yang dulu emang pernah sempat deket dengan Mbak Faah langsung main tembak ajan. Jadi dia ngajak Mbak Faah untuk nikah dengannya. Mendengar ajakan Mas Yunus, Mbak Faah sempat ragu karena dia belum siap aja diajak nikah dengan cara yang mendadak seperti itu. Mbak Faah lalu menjawab kalau dirinya butuh waktu untuk mempertimbangkan ajakan Mas Yunus. Mbak Faah butuh waktu sekitar 2 minggu untuk mempertimbangkan ajakan Mas Yunus tersebut. Nah, hari itu pun akhirnya tiba. Mbak Faah menghubungi Mas Yunus dan mengatakan kalau dirinya bersedia nih nikah sama Mas Yunus. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Mbak Faah disuruh Mas Yunus berhenti kerja dan ikut bersama dia ngurusin usaha yang selama ini udah dia geluti. Nah, setelah 2 tahun menikah, akhirnya mereka berdua dikaruniai momongan. Kebahagiaan mereka pun lengkap sudah. Hidup dengan materi yang berkecukupan dan dikaruniai momongan yang lucu. Pokoknya kehidupan mereka berdua itu ideal banget lah. Tapi kebahagiaan mereka sempat terusik nih karena teror santet yang menimpa mereka. Jadi teror santet yang dialami oleh Mas Yunus dan keluarganya ini benar-benar mengganggu kehidupan mereka. Bagaimana kisahnya? Simak cerita selanjutnya setelah ini. Bentar. Siang itu Mas Yunus baru aja balik dari pasar kecamatan. Nah, seperti biasa dia ada urusan di lapaknya itu. Nah, Mas Yunus waktu itu nggak langsung balik ke rumah tapi mampir dulu di lapak satunya yang berada di pasar desa. Tapi saat itu dia terheran-heran kenapa lapaknya yang biasanya udah tutup menjelang adzan zuhur waktu itu masih buka. Bahkan stok dagangannya waktu itu masih sisa cukup banyak. Karena stok dagangannya masih banyak, dia pun meminta pada para pekerjanya untuk terus membuka lapak sampai sore. Tapi yang bikin Mas Yunus heran adalah kenapa sampai sore pun dagangannya masih banyak yang belum laku. Kejadian seperti ini emang jarang banget dialami Mas Yunus. Kalau harus buka sampai sore pun pasti dagangannya habis. Kalau masih sisa pun biasanya cuma dikit. Tapi untung aja dia punya lemari beku yang digunakan untuk menyimpan barang dagangannya itu biar tetap awet dan masih bisa dijual nih keesokan harinya. Mas Yunus waktu itu masih bisa berpikir positif. Jadi mungkin aja hari itu memang belum rezekinya. Dia mikirnya sesimpel itu sih. Tapi yang bikin dia heran, besoknya dia pun masih ngalamin kejadian yang serupa. Jadi barang dagangannya itu masih banyak banget yang gak laku meskipun dia menutup lapaknya sampai sore hari. Mas Yunus ngerasa tambah bingung karena kejadian itu berlangsung selama berminggu-minggu. Dia berpikir kalau begitu terus ya lama-lama dia bakalan bangkrut juga. Malam itu Mas Yunus berangkat sholat isya di masjid dekat rumahnya. Dia emang dikenal sebagai orang yang rajin sholat jamaah. Nah, setelah sholat isya selesai, dia sengaja berzikir lama sambil menunggu imam masjid yang sebut saja namanya Pak Syafi'i selesai berdoa dan berzikir. Nah, setelah Pak Syafi'i selesai dan berjalan meninggalkan persolatan, Mas Yunus lantas menyusul beliau dan berkata pada beliau kalau dia ingin berkonsultasi tentang masalah yang tengah dialaminya. Nah, singkat cerita,
Mas Yunus pun diberi beberapa amalan berupa doa yang wajib dia baca setiap habis sholat. Gak lupa Pak Syafi'i berpesan kepada Mas Yunus supaya selalu mengingat Allah kapanpun dia berada. Setelah mengamalkan amalan yang diijazahkan oleh Pak Syafi'i, pelan-pelan lapak Mas Yunus mulai kembali normal. Lapaknya kini udah mulai ramai dikunjungi orang lagi. Setelah beberapa minggu yang lalu selalu sepi. Mas Yunus mencoba bertanya kepada beberapa langganannya kenapa selama ini udah jarang banget beli lagi di tempatnya. Jawaban yang diberikan pelanggan membuat Mas Yunus terkaget-kaget. Jadi ada beberapa langganannya yang ngomong kalau dia tiba-tiba aja gak inget lagi mau beli ikan di tempat mana. Padahal dia selama ini sering banget atau langganan beli di tempat Mas Yunus. Padahal dari rumah katanya dia udah mengerencanain buat beli ikan di tempat Mas Yunus. Ada juga pelanggan yang ngerasa kalau barang dagangan Mas Yunus itu ngeluarin bau busuk sehingga pelanggan itu mengurungkan niat untuk membeli dagangan Mas Yunus. Jadi Mas Yunus menyimpulkan kalau pelanggannya ini mengalami kejadian-kejadian aneh yang gak masuk akal ketika mereka hendak membeli dagangannya. Nah, lapak Mas Yunus pun sudah kembali normal. Tapi sayang, gangguan yang dialami oleh Mas Yunus ternyata gak berhenti sampai di situ aja. Jadi, sejak gangguan di lapak Mas Yunus berakhir, gangguan lain pun datang bertubi-tubi yang bikin dia nyaris meninggal dunia. Jadi begini ceritanya. Siang itu Mas Yunus datang ke lapaknya yang berada di desa setelah sebelumnya ngecek lapaknya yang satunya nih di pasar kecamatan. Tapi begitu dia sampai di lapaknya, tiba-tiba aja dia ngerasa kalau lapaknya itu bau busuk banget ya. Dan gak hanya itu, Mas Yunus tiba-tiba aja terperajat kaget karena dia ngelihat ada beberapa kalajengking di lapaknya. Mas Yunus lalu spontan beristighfar. Nah setelah beristighfar, tiba-tiba kalajengking itu hilang sendiri. Mas Yunus saat itu ngerasa kalau ada yang gak beres banget di sama lapaknya. Dia pun berencana untuk menemui kembali Pak Syafi'i untuk ngomongin masalah yang ada di lapaknya. Singkat cerita, Mas Yunus pun kembali menemui Pak Syafi'i. Dia bercerita tentang apa yang baru aja dia alaminya. Pak Syafi'i lantas menasihati Mas Yunus supaya bersabar dan terus mengamalkan amalan-amalan yang sudah diijazahkan kepadanya dulu. Malam itu Mas Yunus lagi nonton acara sepak bola nih di televisi. Setelah ngerasa ngantuk, dia kemudian pergi tidur. Tapi lagi enak-enak tidur, tiba-tiba aja dia terbangun karena kaget. Jadi dia mendengar suara seperti ledakan tepat di atas atap rumahnya. Mas Yunus saat itu nggak ambil pusing dengan suara yang membuat dia terbangun itu. Nah akhirnya Mas Yunus pun kembali melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya dia kembali mengunjungi lapaknya. Setelah beberapa saat berada di lapak, tiba-tiba aja dia ngerasa seluruh tubuhnya gatal-gatal, gatal banget. Nah anehnya setelah digaruk, rasa gatal itu nggak juga kunjung hilang. Saat itu dia berpikir kalau dia mungkin alergi. Dia lantas pergi ke apotik untuk beli obat anti alergi. Tapi anehnya, setelah minum obat yang baru aja dibelinya itu, rasa gatalnya nggak kunjung hilang, bahkan semakin menjadi-jadi. Rasa gatal itu dia rasakan sampai sore hari. Namun anehnya, menjelang maghrib rasa gatal itu pun hilang. Nah besoknya rasa gatal itu datang lagi. Tapi gatal-gatal yang dirasakannya itu kembali mereda menjelang maghrib. Teror rasa gatal itu benar-benar mengganggu aktivitas Mas Yunus karena ternyata rasa gatal yang dirasakannya itu dirasakannya selama berminggu-minggu dan gak kunjung hilang juga. Pernah suatu hari dia pun pergi ke dokter. Dokter sih ngomong kalau Mas Yunus gak punya penyakit apa-apa.
Jadi setelah dari dokter, dia hanya diresepkan obat gatal dan vitamin. Gangguan yang dialami ternyata nggak hanya menyerang Mas Yunus aja. Istrinya pun nggak luput dari gangguan-gangguan aneh yang nggak masuk akal. Jadi ceritanya malam itu istrinya lagi menyapu rumah, tapi lagi asik-asiknya nyapu. Tiba-tiba Mbak Faah dikejutkan dengan penampakan kelabang dan kalajengking. Mbak Faah pun spontan kaget melihat dua binatang mengerikan itu dan berteriak sejadi-jadinya. Nah, kejadian yang paling mengganggu selama di teror santet itu adalah ketika Mas Yunus jatuh sakit gak berdaya. Dia tiba-tiba aja ditemukan pingsan di lapaknya dan dibawa pulang oleh teman-temannya sesama pedagang di pasar. Setelah siuman, dia nyaris gak bisa menggerakkan semua anggota badannya. Nah, singkat cerita, Mas Yunus pun dibawa ke rumah sakit. Dokter yang memeriksanya merasa sangat heran karena secara medis sebenarnya Mas Yunus ini nggak ada masalah apapun. Dicek jantung normal, tensi juga normal, gula apalagi sangat normal. Pokoknya pemeriksaan dokter dan uji laboratorium menyatakan kalau Mas Yunus tuh nggak punya gangguan kesehatan. Akhirnya Mas Yunus pun tetap dirawat di rumah sakit sampai 1 minggu lamanya dan setelah itu diperbolehkan pulang. Tapi sekembalinya dari rumah sakit ternyata kondisi kesehatan Mas Yunus gak kunjung membaik, bahkan semakin parah. Dia hanya bisa tergolek lemas di ranjang. Mbak Faah istrinya tetap merawat Mas Yunus dengan penuh perhatian. Tapi sakit yang diderita Mas Yunus ini gak ada tanda-tanda sembuh, bahkan kondisinya semakin lama semakin memprihatinkan. Tubuh Mas Yunus lama-lama kurus kering sampai tinggal tulang dan kulit aja. Kondisi Mbak Faah sendiri juga semakin lama semakin memburuk. Dia ngerasa amat putus asa dan gak tahu lagi harus berbuat apa supaya suami tercintanya itu sehat kembali. Karena Mas Yunus udah hampir setengah tahun gak kunjung sembuh juga. Setiap hari dia hanya tergolek lemas di ranjang. Nah, suatu hari Pak Syafi'i berkunjung nih ke rumah Mas Yunus untuk menengok kondisi kesehatannya. Pak Syafi'i tadinya menduga nih kalau Mas Yunus emang sakit medis. Tapi begitu melihat kondisi Mas Yunus yang semakin memprihatinkan dan ngerasa kalau ikhtiar medis gak kunjung membuatnya membaik, Pak Syafi'i lantas menyarankan pada Mbak Faah untuk menemui temannya yang konon katanya tahulah tentang dunia supranatural. Singkat cerita, Mbak Faah pun menemui teman Pak Syafi'i itu yang sebut saja namanya Pak Hamzah. Setelah mengutarakan maksudnya, Pak Hamzah pun minta waktu sebentar untuk melakukan semacam ritual. Nah, dari ritual yang dilakukannya, Pak Hamzah kemudian menyarankan kepada Mbak Faah untuk pulang kembali ke rumah dan kembali lagi seminggu kemudian. Akhirnya Mbak Faah pun kembali ke rumahnya. Sampai 2 hari kondisi Mas Yunus masih belum berubah. Tapi alhamdulillah setelah hari ketiga nih, kondisi Mas Yunus sudah mulai membaik. Dia bahkan udah bisa berbicara sedikit-sedikit. Mbak Faah pun ngerasa lega nih karena kondisi suaminya yang semakin membaik. Nah, setelah hari ke-7, Mbak Faah kembali menemui Pak Hamzah. Dia mengatakan kalau suaminya kini kondisinya semakin membaik. Mendengar kabar itu, Pak Hamzah mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa. Pak Hamzah lalu mengatakan kepada Mbak Faah kalau kondisi suaminya itu memang dibikin oleh orang. Mbak Faah yang mendengar penuturan Pak Hamzah pun kaget banget. Dia berpikir kalau orang yang ngelakuin itu tuh jahat banget. Pak Hamzah juga memberitahu Mbak Faah kalau sakit yang diderita suaminya itu memang sengaja dibikin kayak gitu. Jadi model yang begitu itu katanya untuk mencegah orang yang disantet curiga kalau dirinya lagi disantet. Mendengar penuturan Pak Hamzah, Mbak Faah pun hanya bisa geleng-geleng kepala, ngerasa heran dan gemes banget.
Dia lalu bertanya ke Pak Hamzah bagaimana caranya agar suaminya bisa sembuh total. Pak Hamzah bilang nih, kalau satu-satunya cara agar suaminya sembuh total ya dengan cara mengembalikan santet itu ke pemiliknya, yaitu dukunnya, dan tentu saja orang yang meminta dukun itu ngirimin santet. Mbak Faah sebenarnya nggak tega nih kalau santet itu dikirim balik ke pelaku, karena bisa-bisa yang ngirimin santet itu mati atau jadi gila. Tapi Mbak Faah ini nggak punya pilihan lain. Akhirnya dia setuju aja kalau santet itu dikirim balik ke pelakunya. Nah, singkat cerita, kondisi Mas Yunus pun sudah mulai pulih kembali. Dia bahkan udah bisa berjualan lagi. Tapi ada hal yang bikin dia heran nih, karena selama dia menjalani aktivitasnya lagi di pasar desa, dia nggak pernah lagi ketemu sama orang yang sebut saja namanya Bu Kresno. Kata orang sih dia lagi sakit. Jadi Bu Kresno ini adalah salah satu temannya sesama penjual di pasar desa. Bu Kresno itu penjual buah-buahan. Mas Yunus itu sebenarnya akrab juga sama Bu Kresno karena dia memang dikenal sangat ramah orangnya. Nah, mendengar kabar Bu Kresno, Mas Yunus pun berencana untuk menjenguknya. Sore itu dia bersama anak buahnya mengunjungi Bu Kresno di rumahnya. Tapi Mas Yunus gak habis pikir. Begitu ngelihat dia, Bu Kresno berteriak-teriak seperti orang kesetanan. Jadi dia diusir sama Bu Kresno karena takut nih melihat Mas Yunus. Mas Yunus heran banget nih, karena dia gak melihat sosok Bu Kresno yang selama ini dikenalnya. Dia ngerasa kalau yang mengusirnya pergi itu adalah sosok lain. Mas Yunus lalu mencoba-coba untuk berpikir negatif nih. Jangan-jangan selama ini Mas Yunus lantas teringat kisahnya dengan Bu Kresno di masa lalu. Jadi suatu hari Bu Kresno datang ke lapaknya untuk membeli dagangannya. Hal itu terus dilakukannya padahal sebelumnya gak pernah sama sekali. Kemudian suatu hari Bu Kresno nanya nih ke Mas Yunus, apakah udah punya calon istri atau belum. Jadi maksud Bu Kresno nanya gitu ya supaya bisa dijodohin sama anak perempuannya yang sebut saja namanya Mbak Uum. Mendengar pertanyaan Bu Kresno, Mas Yunus menjawab kalau dia belum punya calon. Mendengar jawaban Mas Yunus, Bu Kresno lalu tersenyum dan menawarinya untuk main ke rumah. Mendapat tawaran Bu Kresno, Mas Yunus hanya bisa tersenyum dan mengiyakan aja supaya Bu Kresno lega. Nah, hari berganti hari, tapi Mas Yunus gak kunjung datang ke rumah Bu Kresno. Jadi dia itu tahu maksud tawaran Bu Kresno, tapi dia emang ngerasa gak sreg dengan anaknya. Nah, karena gak kunjung datang ke rumah Bu Kresno, dia pun terus menerus ditagih kapan nih mau datang main ke rumah Bu Kresno. Tapi setiap kali ditanya gitu, Mas Yunus hanya ngejawab kalau dia akan datang ke rumah ketika dia sempat. Sebenarnya jawaban Mas Yunus itu ya hanya untuk ngelegain Bu Kresno aja. Tapi Mas Yunus kemudian menikah dengan Mbak Faah. Jadi hal inilah yang membuat Bu Kresno kecewa berat sama Mas Yunus. Tapi Mas Yunus sendiri gak berani menuduh kalau yang menyantet dirinya itu adalah Bu Kresno. Tapi yang jadi pertanyaan Mas Yunus adalah mengapa Bu Kresno meninggal dalam kondisi, maaf ya, seperti orang yang hilang ingatan. Nah, begitulah kisah yang dialami Mas Yunus. Semoga cerita ini bisa memberi pelajaran sama kita tentang pentingnya berhati-hati dalam bertindak. Jangan mudah mengubar janji dan jangan pula terlalu menuruti perasaan yang ujung-ujungnya melakukan tindakan yang dilarang oleh agama. Terima kasih telah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.